Iya, penertiban PKL di Gunung Mas, Puncak Bogor masih tuai pro kontra. Sebagian pedagang yang sudah pindah ungkap tempat relokasi masih belum memadai dan sepi. Sementara itu, pengunjung kawasan wisata ini ada yang menyayangkan, ada pula yang mendukung. Good people, apa yang ada di benak Anda ketika mendengar kata puncak? Kawasan yang dikenal tak hanya karena keindahan alamnya dan suasananya yang syahdu jauh dari hiruk pikuk kota, tapi juga tentang para pedagang yang senantiasa mendampingi para wisatawan untuk beristirahat. Tapi pemandangan bertahun-tahun itu juga akan segera sirna karena sebanyak 330 lapak para pedagang ini telah diruntuhkan dan harus direlokasi ke rest area Gunung Mas. Seperti ini kondisi Selasa siang di jalur puncak kawasan Cisarua usai penertiban lapak-lapak pedagang. Puing tersisa bukan sekedar lapak dagangan, namun perkakas rumah tangga, sebab selama ini lapak pun jadi tempat tinggal tak sedikit pedagang. Cukup lama berdiri dan berjajar di sini. Ratusan lapak dibongkar dan dibersihkan Senin kemarin, bertujuan kurangi kemacetan dan kembalikan fungsi lahan hijau. Bukan hanya dari para pedagang, penertiban pun menuai berbagai pendapat para pengunjung kawasan wisata puncak. Kita nggak suka di pinggir jalan itu sih kalau jajan. Kita ke Gunung Mas atau ke rest area yang seperti inilah, di masjid ini Ataun. Karena ya kalau kita parkir pinggir jalan kan takut mengganggu orang ya. Apalagi ketika weekend kan macet parah gitu. Ya mungkin yang lebih mudah pinggir jalan ya, karena parkirnya gitu aksesnya lebih mudah gitu. Rest area sih belum, karena kalau sama keluarga enakan di pinggir jalan aja. Iya. Sementara buat fasilitasi pengunjung sekaligus penataan kawasan, pedagang yang sebelumnya menempati sepanjang jalur ini akan direlokasi ke area rest area Gunung Mas. 3 hingga 4 bulan sebelumnya, sejatinya para pedagang sudah dicoba untuk berjualan di rest area Gunung Mas ini. Namun pedagang tetap keluhkan, diantaranya lokasi jauh dari pembeli dan masih sepi. Kita tidak akan dulu menempati rest area ya, karena kita udah mencoba 3 bulan itu, takutnya terulang lagi, gitu Pak. Kalau masalah menempati tempat yang ini, kalaupun diizinkan, ayo kita duduk bareng, kita bahas sama-sama dengan pihak terkait, supaya tetap penghasilan mereka itu bisa tetap berjalan gitu Pak. Tak sedikit masih enggan, faktanya pun sudah ada sejumlah pedagang sudah berjualan di rest area yang berdiri sejak 2017 ini. Salah satunya Ujang yang menempati blok 1 dari 4 blok yang tersedia di Gunung Mas. Ujang ungkap membayar Rp25.000 per hari untuk menempati satu kios berukuran tak kurang 2,5 meter persegi. Meski demikian, Ujang dan sejumlah pedagang tetap berharap ada diskusi lanjutan buat relokasi ke depan. Tolonglah di pedagang itu dikumpulkan lagi maunya PKL gimana. Sebetulnya dulu PKL itu bukan pengen rest area seperti mewah seperti ini, tidak. Seumpamanya 7 hektar tolonglah dibagi 7, kalau nggak dibagi 5. Jadi tiap berapa ratus meter tuh dibikin kantong-kantong parkiran di tengah, pinggirnya pedagang yang ngelola, pedagang juga nggak usah ribet-ribet mengelola pedagang, nanti kebersihan segala macam ke pedagang, maunya begitu. Renggangnya jarak dan minimnya komunikasi yang terjalin antar pemerintah disebut jadi di antara penyebab pedagang yang sudah mencoba pindah ke rest area akhirnya kembali lagi ke pinggir jalan. Minimnya fasilitas penerangan di malam hari, toilet, dan akses air bersih yang juga disebut masih kurang. Berdiri di atas lahan seluas 7 hektar dan dari 500 kios yang tersedia, sekitar 300 sudah serah terima kunci. Namun fakta di lapangan menunjukkan hanya 3-4 kios yang buka ketika kami menelusuri area ini. Jika memang ingin merelokasi para PKL dari pinggir jalan raya puncak, pemerintah harus mencari solusi konkret atas permasalahan yang dialami para pedagang. Adrian Ditya, Agung Maulana, Ilham Aprianto melaporkan untuk NET.